Halo semuanya, saya dari kelompok satu dan tugas saya di sini adalah sebagai operator. Dan di kelompok satu ini kami akan membahas tentang permasalahan-permasalahan dalam globalisasi. Tapi sebelum masuk ke permasalahannya, mari kita perkenalan dulu siapa yang ada di kelompok satu ini. Dimulai dari Ahmad Arif Setiawan, lalu Bintang Alfias Putra yaitu saya sendiri, lalu Fahru Rozi, Rangga Joka Danwarta, Razik Muhammad, Revian Joka Pratama, dan Zidan Panggih Kurniawan. Sebenarnya masalah dalam globalisasi itu banyak sekali, tapi yang akan kami bahas hanya 7 masalah saja, yaitu konsumerisme, neokolonialisme, pencemaran lingkungan, robot yang menguasai industri, mudahnya mengakses video porno, permainan tradisional dalam globalisasi, budaya kebarat-baratan atau biasa disebut westernisasi. Tapi sebelum masuk ke dalam permasalahan globalisasi, mari kita bahas apa itu globalisasi secara singkat saja. Secara etimologis, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalize, yang berarti universal atau menyeluruh. Dan imbuhan pada kata globalization berarti proses mendunia. Makna globalisasi itu sendiri adalah merupakan sebuah proses dari suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Drillard, seseorang yang memiliki gaya hidup konsumerisme biasanya ingin menunjukkan status sosialnya. Dengan kata lain, mereka berperilaku konsumtif bukan dengan orientasi kebutuhan, namun untuk lifestyle belaka. Cara menghadapi Adapun berbagai cara untuk mengatasi perilaku konsumtif di antara lain membuat daftar prioritas kebutuhan, menabung, dan membuat anggaran belanja. Membuat daftar prioritas kebutuhan bertujuan agar kita dapat mengetahui dan mementingkan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah neokolonialisme. Neokolonialisme adalah bentuk penguasaan suatu negara terhadap negara lain yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan cara yang halus. Bidang yang dijajah mencakup beberapa bidang yang penting bagi suatu negara. Bidang yang menjadi sasaran utama ialah politik dan ekonomi. Kemudian akan masuk dalam bidang sosial, militer, dan teknologi. Globalisasi menciptakan hubungan tanpa batas yang membawa bangsa lain, membawa budaya asing masuk dan mengakibatkan adanya ketimpangan bagi bangsa yang lemah dan memberikan kesempatan bagi bangsa yang kuat untuk menguasai sektor-sektor yang dianggap memberikan manfaat. Dengan cara memberikan pengetahuan dan ilmu-ilmu dasar agar kita mempunyai sikap anti dalam melawan hal tersebut. Perlu ditanamkan juga nilai-nilai dan norma untuk mewujudkan dan menjadikan pribadi yang kuat. Masalah globalisasi yang selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Hal ini dapat diakibatkan oleh penggunaan teknologi dan mesin oleh pabrik pengolahan atau industri. Pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Biasanya ditandai dengan perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungannya menurun. Akibatnya, lingkungan kurang terawat bahkan tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Cara menghadapi pencemaran lingkungan akibat efek globalisasi adalah menerapkan prinsip 4R. Apa itu 4R? Recycle, reuse, reduce, and replace. Reboisasi hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Bioremediasi, limbah tidak hanya terjadi di industri saja. Ada juga limbah rumah tangga, rehabilitasi lahan, reklamasi pantai, rawat lingkungan. Itu adalah salah satu cara menghadapi pencemaran lingkungan akibat globalisasi. Robot menguasai industri. Dengan kemajuan teknologi dan pengembangan robot atau artificial intelligence yang makin masif, banyak yang bertanya apakah aktivitas manusia bakal tergantikan dengan teknologi tersebut. Tapi benarkah demikian? Dalam laporan World
Economic Forum. Robot otomatis dan AI akan bisa menggantikan pekerjaan manusia, jumlahnya tak main-main yakni 85 juta pada 2025 mendatang. Salah satu pekerjaan yang terancam digantikan adalah PNS. Misalnya saat pengurusan KTP dan urusan terkait Samsat. Tren kendaraan otonom yang juga membuat pekerjaan supir terancam digantikan mesin. Industri perbankan kemungkinan mengalami hal yang sama. Posisi yang mungkin tergeser adalah teller dan pegawai bank. Ini mungkin sudah kita rasakan saat ini karena ada aplikasi e-banking membuat orang bertransaksi lewat gadget. Bukan lagi pergi ke salah satu cabang dan bertemu dengan pegawai bank. Adapun cara menghadapinya agar pekerjaan tidak digantikan dengan robot AI. Kita sebagai manusia harus membuka lapangan kerja yang luas. Selain itu juga dapat mengembangkan skill baru atau bahkan kita menggunakan robot sebagai sarana untuk mengembangkan skill tersebut. Tapi tidak usah khawatir, ciptaan Allah lebih unggul daripada ciptaan manusia. Mudahnya mengakses video porno. Tidak ada yang tahu berapa banyak film atau foto terlarang yang beredar di internet. Tetapi, menurut perkiraan PBB, hasil produksi dari video porno ini mencapai setinggi dari hasil perdagangan senjata ilegal. Diperkirakan jumlahnya mencapai miliaran dolar per tahun. Tidak ada jumlah pasti, tetapi semua bukti menunjukkan bahwa penyebaran pornografi ini semakin meningkat. Para psikolog tidak tahu apakah para pelaku pasif ini akan menjadi pelaku aktif. Sebuah teori mengatakan seseorang yang mempunyai potensi sebagai pelaku hanya dapat menikmati fantasinya secara virtual dengan menonton film-film atau memandangi gambar-gambar porno itu. Sebuah teori yang lebih seram mengatakan melalui film dan gambar tersebut, orang-orang yang berpotensi sebagai pelaku dapat dengan cepat mengembangkan keinginan untuk melecehkan anak-anak sendiri. Cara menghadapinya adalah, jika mendapati anak-anak tengah mengakses situs pornografi, sebaiknya sebagai orang tua untuk tidak langsung memarahi mereka, apalagi menghukumnya. Cara yang bisa dilakukan adalah mengajak anak-anak untuk berkomunikasi, bicara dari hati ke hati. Selanjutnya, orang tua bisa menjelaskan dampak buruk melihat konten pornografi kepada anak. Untuk pemerintah sendiri, dalam hal ini Kominfo harus lebih tegas menindak tayangan-tayangan berbau pornografi dan situs porno. Saat ini, tayangan di televisi yang berbau pornografi sudah ada tindakan tegas. Akan tetapi, untuk aturan yang melarang seseorang menonton konten pornografi, pemerintah belum mengatur hal tersebut. Permainan tradisional dalam globalisasi. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan suku, ras, dan budaya. Budaya atau kebudayaan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia. Saat ini dunia sedang mengalami kemajuan teknologi yang telah membawa manusia memasuki era globalisasi. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan di setiap aspek kehidupan, salah satunya aspek budaya. Dampak dari globalisasi ini secara tidak sadar telah melunturkan nilai-nilai budaya yang telah menjadi identitas suatu bangsa. Era globalisasi yang saat ini sedang berlangsung telah memudahkan budaya luar memasuki Indonesia, bahkan tidak sedikit dari negara generasi muda saat ini yang mengidolakan budaya luar, hingga menjadikan budaya luar tersebut menjadi lifestyle dalam kehidupan suatu bangsa, dapat menyebabkan hilangnya identitas suatu bangsa. Dampak dari era globalisasi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan sosial dan budaya saja, tetapi pada pola bermain anak-anak saat ini juga sudah mengalami perubahan akibat adanya kemajuan teknologi. Permainan tradisional menjadi salah satu solusi untuk menyiapkan generasi emas bangsa dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional tersebut. Dengan permainan tradisional, anak-anak dapat melestarikan permainan tradisional menjadi identitas bangsa dan melestarikan nilai-nilai yang membentuk karakter anak bangsa. Mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional sebelumnya seperti nilai religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan
integrasi menjadi modal penting bagi generasi emas bangsa Indonesia. Westernisasi adalah proses di mana gaya hidup masyarakat meniru gaya budaya barat seperti pakaian, perilaku, dan budaya. Tidak jelas kapan westernisasi dimulai di Indonesia. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa proses westernisasi ini terjadi sejak awal kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan perlahan dunia Islam lainnya. Pada abad ke-19, westernisasi adalah budaya barat dengan tidak membedakan budaya barat dengan budaya lokal. Modernisasi lahir di barat, jadi westernisasi adalah satu-satunya cara untuk mencapainya. Westernisasi muncul sebagai akibat dari perubahan sosial budaya zaman global. Westernisasi seperti budaya kebarat-baratan, proses atau peniru budaya barat, semuanya gaya hidup terkait dengan budaya dunia barat, dan adopsi atau penirunya bersifat langsung tanpa seleksi atau adaptasi dengan budaya lokal. Westernisasi dapat jadi pada beberapa generasi yang kurang peka terhadap nilai-nilai kepribadian satu bangsa. Negara-negara barat memang lebih maju, namun bukan berarti hal-hal yang di bawah di negara-negara barat harus diterima dan diterapkan, melainkan disaring dan disesuaikan dengan kepribadian bangsanya. Adapun cara mengatasi adalah mulai pintar menyaring budaya asing yang positif dan sesuai dengan norma di Indonesia, menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, tetap teguh pendirian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menguasai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai bekal kedepannya, menjauhi budaya barat yang terlalu bebas. Jadi kesimpulan dari semua itu adalah globalisasi adalah suatu proses tanpa batas dan menyeluruh, sehingga akan sangat sulit sekali dikontrol peredarannya. Dan segala sesuatu yang menyimpang akan mengakibatkan turunnya nilai moral dan sulit diantisipasi. Globalisasi tidak terlepas dari dampak positif atau negatif, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Seperti yang sudah dipelajari di bab 1 kemarin tentang perubahan, jangan sampai kita terbawa oleh arus globalisasi, apalagi arus negatif. Kita harus menjadi agen dari perubahan globalisasi itu sendiri. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang permasalahan globalisasi. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian cari sendiri di internet, karena sudah pasti lebih banyak dan lebih lengkap. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin kata yang kurang berkenan di hati kalian. Beli bola bareng Bang Jeki, pulangnya ketemu platipus. Kalau ada rezeki, pinjam dulu 100. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.